Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, asistennya Mr. Shark. Kali ini aku sebagai asistennya Mr. Shark akan menjelaskan tentang SCP-066, apakah dia, dan bagaimana dapat menemukannya. Mari simak aku akan menceritakannya. SCP-066, juga dikenal sebagai mainan Erik, termasuk objek SCP dalam deskripsi SCP-D. SCP-066 adalah massa amorf atau lebih sederhananya, berupa materi yang bentuknya tidak jelas benang yang dikepang, dengan rumit dengan berat sekitar 1 kg. Terjebak di antara balutan utas tali berbentuk yang tampak seperti bola warna putih, menyerupai mata manusia. Bentuk ini menampilkan mobilitas yang signifikan, terutama dalam hal kemampuan untuk memindahkan bagian dari dirinya sendiri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Benda ini akan secara otomatis menghasilkan notasi dan efek di hadapan manusia manapun, terlepas dari apakah manusia itu berinteraksi dengan SCP-066. Proses ini membutuhkan waktu minimal 6 detik. Saat tidak menghasilkan efek anomali, SCP-066 akan menyebut nama Erik terus-menerus dengan suara maskulin yang dalam. SCP-066 dalam permainan tidak berbahaya, tetapi diklaim dapat membahayakan orang yang mendengarkan versi 140 desibel dari The Second Symphony Beethoven. SCP-066 juga menyembuhkan efek apapun dari SCP-966 yang dapat memberikan tujuan dalam permainan. Dalam permainan SCP-066, pernah ditemukan di dekat kafetaria, berlarian melintasi lantai. Ketika melihat pemain, ia akan mulai berlari ke arah mereka, menghasilkan suara acak, lalu berlari menjauh. SCP-066 juga akan membuka dan menutup pintu di sekitarnya. Kadang-kadang, SCP-066 akan memainkan simfoni kedua Beethoven dengan amplitudo yang cukup keras sehingga akan membuat pemain tuli untuk sementara. Setelah beberapa saat, pendengaran mereka akan kembali. Selain menghasilkan suara, SCP-066 dapat memecahkan lantai di sekitarnya, serta meredupkan lampu. SCP-066 yang sekarang ini terbentuk karena insiden 0662 yang dilaporkan pada tanggal 18 April tahun 2008. Anggota dengan nomor identitas D06644337 diperintahkan untuk menggunakan gunting untuk mengeluarkan sebagian dari SCP-066 untuk pengujian. Namun, ketika dia mulai memotongnya, SCP-066 berguling 1 meter darinya sebelum berhenti dan mengeluarkan suara mencicit yang tidak dikenal. Sebelum dia dapat diberikan instruksi lebih lanjut, D06644337 mencoba untuk memotongnya lagi. SCP-066 berguling dan menghasilkan kalimat, "Apakah kamu Erik?" tanyanya. Setelah D06644337 menjawab negatif, SCP-066 berubah menjadi keadaan sekarang dan mulai mengeluarkan nada staccato yang keras dan disonan, sampai D06644337 dikawal dari ruangan. Setelah insiden 0662, SCP-066 mulai menunjukkan perilaku yang sangat tidak konsisten dengan properti sebelumnya. SCP-066 sekarang menampilkan mobilitas yang signifikan, terutama dalam bentuk kemampuan untuk menggerakkan bagian tentakular dirinya dengan kecepatan sangat tinggi. Akan tetapi sementara ini SCP-066 tidak dapat atau tidak mau menggunakan kemampuan ini untuk transportasi. Kadang-kadang ia akan mencoba untuk merusak penahannya dengan menggosokkan untaiannya ke sisi kotak, secara bertahap. Setelah insiden 0662, efek yang dihasilkan oleh SCP-066 termasuk salah satunya adalah seekor lebah, dilepaskan di dekat kontainmen, menyengat D4436 sebelum terbang menjauh. Lebah tidak ditangkap. Tidak diketahui bagaimana lebah itu bertahan hidup. Simfoni kedua Beethoven dimainkan pada lebih dari 140 desibel, menyebabkan tuli permanen pada 3 anggota dan kerusakan pendengaran permanen pada 8 anggota lainnya. Ruangan yang berisi SCP-066 mengalami ketiadaan cahaya total secara tiba-tiba selama 5 jam. Anggota di ruangan itu melaporkan mendengar suara napas keras di belakang bahu mereka, meskipun tidak ada sumber yang jelas.
Catatan pertama, SCP-066 secara konsisten menghancurkan semua alat perekam yang ditempatkan di dalam kotak penyimpanannya. Bagaimana teman-teman? Setelah mendengar penjelasan asistennya Mr. Shark ini, apakah kalian ngerti tentang SCP-066? Atau bahkan kalian sudah tahu? Buat yang belum tahu, asistennya Mr. Shark minta maaf ya, soalnya aku menjelaskan dengan kata-kata baku dan intonasi suara yang selalu salah. Maaf ya, soalnya Mr. Shark nyuruh harus seperti ini sih, jadi mohon maklum ya teman-teman. Asistennya Mr. Shark pamit, sampai jumpa ya, terima kasih, kiss bye, dadah.